Pagi tak kentara, mentari terbit tapi tak terlihat. Hujan mengguyur deras, sesekali kilat merekahkan barisan awan hitam yang masih tebal, disusul gelegar guntur, seakan gumpalan-gumpalan yang menabiri langit itu retak dan meledak. Kepatihan Danurejan redup dan basah kuyup. Tempias hujan masuk hingga menggenangi lantai pendopo dan membasahi dinding-dinding tembok maupun gebyok. Di kamarnya yang diterangi lilin harum beraroma minyak mawar, Fatma merasa kepalanya pening sekali. Ada perban dibebatkan ke luka di belakang kepalanya, sementara ikatan di bagian depan agak menekan ke matanya. Yang membuatnya lebih kesal, rambut di sekitar luka itu rupanya telah dicukur oleh si dokter karesidenan. Dia tahu itu untuk mempermudah mengobati lukanya, tapi tetap saja diambil bagian darinya yang amat berharga tanpa izin. Itu rasanya gemas, terlebih lagi oleh seorang pria. Alhamdulillah, Doro Ajeng sudah siuman. Duduk bersimpuh di lantai menghadap ranjang, Mbok Sainem menghapus air matanya dan meraih tangan Fatma, lalu diusap-usapkannya ke wajahnya, diciumkan ke hidungnya hingga ke pipinya. Mbok, Kata Fatma. inggih Doro Ajeng, kerso dahar sekarang nggih atau ngunjuk dulu nggih? Doro Ajeng pingsannya lama loh, harus segera dipulihkan tenaganya. Kok langsung merepet gitu toh Mbok? Tanya Fatma Sari. Lah iya. Maafkan saya loh, Doro Ajeng. Lah suweneng banget toh si Mbok iki kalau Doro Ajeng sudah siuman. Kata Mbok Sainem. Alhamdulillah Mbok. Alhamdulillah. Oh iya, apa mau saya beritahu Kanjeng Ibu dulu? Nggih. Kata Mbok Sainem. Ibu masih sare kan Mbok? Sudah, ndak usah, biar beliau istirahat dulu saja. Pasti ibu sedih sekali memikirkan kejadian semalam dan semua perbuatan Kanjeng Romo. Kata Fatma Sari. Mbok Sainem tertunduk dan matanya kembali basah. Sudah Mbok, jangan nangis di sini. Nanti Fatma ikut sedih dan nangis juga. Sana Simbok istirahat saja di kamar Simbok. Simbok bahkan pasti lebih kurang istirahatnya daripada kami semua. Biar Fatma sendiri dulu Mbok, nggak apa-apa kok Mbok. Biar Fatma bisa menenangkan hati dulu ya Mbok. Kata Fatma Sari. Emban setia itu mengulukkan sembahnya dan perlahan beringsut pergi. Ekor mata Fatma mengikuti lampah dodoknya yang berjalan mundur hingga Mbok Sainem berdiri lalu menutup pintu kamarnya. Pandangan Fatma lalu menerawang ke langit-langit kamar. Sofiawati, nama itu selalu melekat di hatinya. Gadis muda yang cantik dan gesit. Ingatan Fatma kembali mengenang masa-masa di Mangiran bersama Sofiawati. Kamu mencintai Kakang Nurkandam? Tanya Fatma secara terus terang ketika mereka berdua
duduk di atas sebuah batu di tepian Sungai Progo 2 pekan yang lalu. Ndoro Ajeng itu loh, kata Sofiawati. sudah kubilang kan, panggil Mbak Yu Fatma saja, nggak usah Ndoro Ajeng segala. Kita kan tidak lagi sedang di keraton, kata Fatma Sari. Ya tetap saja nggak pantas, kan saya gadis desa biasa, anak pandai besi dan penjual cenil. Masa panggil Mbak Yu sama Putri Gusti Patih yang paling berkuasa di seluruh Kasultanan, kata Sofiawati. Kamu, ujar Fatma sambil merengkuh Sofiawati dengan rangkulannya dan menguyek-uyek kain hitam yang dikerudungkan dengan longgar di rambut gadis itu. Dara yang lebih muda beberapa tahun dari Fatma itu terkikik sambil menampakkan cemberut kesal yang dibuat-buat. Fatma kembali bicara. bikin gemes gitu, nggak tahu kenapa. Kita baru kenal kemarin, tapi kok rasanya sudah akrab banget ya. Pokoknya aku kepengen banget kamu itu jadi adikku saja, kata Fatma Sari. Wah, itu hal yang mustahil, Ndoro Ajeng, kata Sofiawati. Hei, kok Ndoro Ajeng lagi sih? Kata Fatma Sari. Ya udah, Mbak yang wayu. Aduh, kok nyubit lo yo? Kata Sofiawati. Nah, habis kamu itu gemesin, cantik, kata Fatma Sari. Mbak Yu itu loh yang lebih cantik, kata Sofiawati. Cantikan kamu, cantikan Mbak Yu, cantikan kamu, Mbak Yu. Beneran cantikan kamu, Dik. Mbok Sainem pun ikut berkata. Halah, ora rampung-rampung, terus-teruskan sana, serobot Mbok Sainem yang sudah selesai mencuci baju dan menentengnya dengan keranjang di sisi pinggang. Air sisa perasan kain menetes-netes dari sela anyaman keranjangnya. Mbok Sainem sukanya nimbrung tanpa permisi, protes Fatma. Tahu ujar Sofia yang langsung memelorotkan diri dari batu, kemudian memercik-mercikkan air sungai ke arah Mbok Sainem. Fatma tanpa diminta segera bergabung dan mengguyurkan cipratan-cipratan yang jauh lebih besar hingga Mbok Sainem berteriak-teriak kelabakan karena basah kuyup. Woi, aduh, baju Mbok Sainem basah ini loh, Ndoro Ajeng. Tinggal ini yang bersih, aduh. Sudah toh, ampun. Genduk Sofia ini memang kurang ajar. Awas nanti kulaporkan sama si mbokmu biar dimarahi, tahu rasa kamu. Aduh, sudah. Sudah. Sang emban kepatihan segera berlari ke atas undak-undakan bebatuan untuk naik ke tanggul sungai dan berusaha menjauhkan diri dari kepiuran air kedua gadis muda itu. Terbahak-bahak kompak akhirnya Fatma dan Sofia melihat Mbok Sainem terbirit-birit pulang. Rasain kamu, Mbok, kata Sofiawati. Lucu banget mimik wajah Mbok Sainem tadi, Adik. Hukum
hukuman yang pantas untuk simbok-simbok tua yang gangguin gadis-gadis muda yang lagi saling memuji kecantikan. Kata Sofiawati sambil cekikian. Sambil meredakan tawa, kedua gadis itu kembali menaikkan pinggul mereka untuk duduk di atas batu yang tadi. Suara deras arus sungai kian menjajah keheningan, dan Fatma seperti teringat sesuatu. Pertanyaanku tadi, bagaimana Dek Sofia? Kamu kan belum menjawab. Kata Siti Fatmasari. Pertanyaan yang mana, Mbak Yu? Kata Sofiawati. Ya, tentang Kang Mas Nurkandam. Kamu jatuh cinta ya sama dia? Tanya Siti Fatmasari. Wah, pertanyaannya langsung menukik tajam ke sasaran. Kata Sofiawati. Aku tidak perlu jawaban sih. Lihat caramu mengelak sambil tersipu-sipu, sudah jelas dapat diduga. Kata Fatmasari. Tentu saja Sofiawati merasakan ada yang ditekan-tekan dalam tawa yang mengapit kata-kata Fatmasari itu. Mana berani aku bersaing dengan putri kesayangan Gusti Patih Danurejo yang juga bibi dari Ngarso Dalem Sultan Menul sendiri. Katanya kemudian. Dia bertanya-tanya apakah kegetiran cinta itu menular, sebab Sofia merasakan ada sesak yang menebarkan rasa pahit di mulutnya begitu dia menelan ludahnya. Basah Nurkandam jelas sosok yang menarik. Bahkan dalam sekali pandang, sosok tegapnya, kulit terangnya, mata coklatnya, hidung bangirnya, jenggot tipisnya, tampilan anggunnya. Tetapi betapa kekanak-kanakannya mereka yang cintanya hadir hanya karena mata. Fatma dan Sofia sama-sama merasakan getar yang aneh itu karena kedekatan yang tidak singkat dan keakraban yang tidak dibuat-buat. Nurkandam hadir memasuki kehidupan mereka bukan sebagai pangeran berkuda putih dalam khayal yang menjelma nyata hanya untuk tersenyum beberapa detik dan mengerlingkan mata. Nurkandam benar-benar masuk ke dalam keseharian mereka sebagai seorang sahabat yang mau mengerti, seorang kakak yang bersedia mengayomi, dan seorang lelaki sebenar-benarnya laki-laki dengan segala makna yang dicakup oleh kata itu. Aku sangat meragukan kelayakanku untuk bersanding dengan Kang Mas Nurkandam. Fatmasari seperti ingin melanjutkan kalimatnya, tapi kemudian dia membatalkannya. Sofia menoleh memandang wajah ayu putri kepatihan itu. Dia tidak menuntut penjelasan lebih lanjutan. Baru kenal sebentar, tapi dia merasa sudah bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya di garis-garis wajah Fatmasari, juga tentang rumitnya cinta kedua insan itu. Bagi Fatmasari, hampir 5 tahun perang telah semakin melatih hatinya untuk menanggalkan rasa ingin memiliki.
atau tepatnya melatih hatinya untuk tidak merasa kehilangan jikapun kemungkinan terburuklah yang terjadi. Tapi justru disinilah anehnya, semakin dia terlatih menata hati tentang rasa memiliki dan kehilangan, dia merasa bahwa cintanya pada pemuda seberang itu kian kuat. Barangkali benar yang dikatakan orang, cinta seorang perempuan seperti kuku-kuku jemari. Ia terus tumbuh dan utuh meski berulang kali dipangkas agar rapi. Ia terus menebal dan meluas meski karena lambatnya semua itu tidak dapat disadari. Dia ingat ucapan Basah Khatib yang dalam pengajian di Puri Tegalrejo pernah mengutip perkataan Imam Syafi'i. Jika ingin menikmati sesuatu, bayangkanlah ketika kau tidak mempunyai. Jika kau rasa tak mengapa kehilangan sesuatu, barulah aman bagimu untuk memiliki. Ya, dan Fatma kini sudah bisa merasa tak mengapa jikapun kehilangan Nur Kandam. Apakah itu berarti sudah aman baginya untuk memiliki pemuda itu? Pembenaran lagi runtuh Fatma pada dirinya sendiri dalam hati. Kalau Mbak Ayu, Fatma saja merasa tidak layak, bagaimana saya boleh merasa pantas? Pertanyaan Sofiawati tiba-tiba membuyarkan lamunan Fatma. Bagus itu, kata Fatma Sari. Apanya yang bagus? Tanya Sofiawati. Tahukah kau, Dik, Allah sering menganugerahkan karunia terindahnya justru pada yang paling merasa tidak berhak menerimanya. Sebab karena kerendahan hatilah yang menyebabkan limpahan berkah turun. Sebagaimana air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah dan mengisi cekungan yang lebih dalam, kata Siti Fatma Sari. Mbak Yu Fatma pintar betul menjebakku. Sebel. Aku cuma mengutip kata-kata seorang lelaki yang pernah membuat hatiku tercuri, kata Fatma Sari. Kakang Nur Kandam ya? Tanya Sofiawati. Bukan, kata Fatma Sari. Wah, pantas saja Kakang Nur Kandam direlakan, lawang ada yang lain, kata Sofiawati. Yang ini malah hadir ke hatiku sebelum Kang Mas Nur Kandam, Dek, kata Fatma Sari. Lah sekarang? Tanya Sofiawati. Tentu saja hatiku yang tercuri berhasil kurebut kembali. Tapi namanya terlanjur terukir di sini, di sebuah sudut istimewa, ujar Fatma sambil memeluk tangan dan mengatupkan telapak tangan ke dadanya ke arah jantungnya. Dan cinta untuknya kuubah menjadi doa-doa, kata Fatma Sari melanjutkan. Maksudku, apa orangnya masih hidup, Mbak Ayu? Mata Sofia mengerjap-ngerjap menahan keingintahuan yang hendak meluber tumpah ruah. Insya Allah, semoga di medan jihad yang sama
dengan Kang Mas Nurkandan. Dia berjuang untuk apa yang diyakininya, kata Fatmasari. Wah, luar biasa. Jadi kalian berdua tidak bersatu. Apakah karena cinta Mbak Ayu Fatma? Maaf, jadi nggak enak tanyanya, kata Sofiawati. Lanjutkan saja, Dik, kata Fatmasari. Apakah cinta itu bertepuk sebelah tangan? Tanya Sofiawati. Rasa-rasanya sih tidak, Dik. Kata Fatmasari. Rasa-rasanya? Tanya Sofiawati. Ya, bagaimanapun aku harus tahu diri. Aku menghormati orang yang sejak jauh-jauh hari terlebih dahulu mengumumkan cintanya kepada lelaki itu pada seluruh dunia, kata Fatmasari. Semakin membuat penasaran saja cerita Mbak Ayu ini, kata Sofiawati. Hanya sebuah kisah cinta yang gagal kan, Dik? Kata Siti Fatmasari. Tidak ada yang disebut gagal dalam cinta, Mbak Ayu. Kita ini memang makhluk merdeka kok soal cinta. Kita akan selalu berhasil mencintai. Soal dicintai atau tidak, itu memang di luar kendali kita, ya bukan? Dan kita tidak perlu merasa untung atau rugi atas hal yang tidak kita kuasai, kata Sofiawati. Waduh, adikku ini ternyata seorang yang bukan hanya cantik jelita, tapi juga bijak bestari. Luar biasa, Dek. Tapi aku sepertinya tidak asing dengan ungkapan semacam itu. Kata Fatmasari. Aku memang cuma mengutip kata-kata seorang lelaki yang pernah membuat hatiku tercuri kok, Mbak Ayu. Kata Sofiawati. Dasar gadis desa bijak bestari, sahut Fatma sambil sekali lagi menguyek-uyek kepala yang berbalut kain hitam itu hingga Sofia terkikik-kikik di antara gemas dan geli. Pikiran Fatma kembali mengembara ke masa lalu. Dia ingat betul ketika pada gadis lain yang akhirnya dia persunting, lelaki yang menjadi cinta pertamanya itu mengutip Nizami, penulis Laila Majnun, untuk menggambarkan perasaannya. Kau maklumkan cintamu ke seluruh dunia, sementara aku menguncinya di dalam hatiku. Seluruh semesta berbagi yang kau rasa, sementara aku sendirian menahannya. Katakan duhai kekasih, siapa yang lebih dimabuk cinta? Ya, perempuan yang menjadi istri lelaki itu memang telah membuat seluruh dunia tahu bahwa dialah pemilik sah cinta sang pria. Tapi bukankah si lelaki itu juga tidak merahasiakan cintanya pada sang istri? Jadi apa maksud dibalik kutipan dari kisah cinta paling mengharukan yang pernah dia baca itu? Fatmasari menebak dengan sebuah keyakinan tipis bahwa cinta sejati lelaki itu bukanlah pada istrinya. Fatma memberanikan diri menduga-duga bahwa sebenarnya lelaki itu pun mencintainya sebagaimana sang putri kepatihan mencintai lelaki itu. Ia sorot mata, mimik muka, dan gerak-gerik lelaki itu setiap kali mereka berjumpa tidak bisa berdusta. Fatma merasakannya.
Dan Fatma pernah tergoda untuk melakukan hal yang paling konyol yang akan dia sesali sepanjang hidupnya. Ya, dalam sebuah perjumpaan empat mata yang begitu singkat, dia mengungkapkan isi hatinya dan bertanya apakah lelaki itu punya perasaan serupa. Dan sang pria menjawab sambil tersenyum, tapi tak bisa menahan terbitnya titik bening di sudut matanya. Menikahi orang yang kita cintai hanya kemungkinan nih mas, tapi mencintai orang yang kita nikahi adalah sebuah kewajiban. Dan kini aku harus memenuhi kewajiban itu pada istriku. Hari itu akan dikenang Fatma sebagai salah satu hari tergelap dalam hidupnya. Dia bukan menyesali cinta di hatinya yang tidak mengantar pada kebahagiaan berpasangan. Yang dia sesali kenapa dia hari itu sampai tega mengungkapkan perasaannya. Andai dia bisa menahan diri, lelaki itu tidak akan tahu kalau Fatma mencintainya, dan dia akan mudah melupakan cintanya pada Fatma untuk sepenuh-penuhnya mencurahkan asmara pada istrinya. Fatma kala itu khawatir lelaki itu terganggu hatinya setelah dia ungkapkan isi hatinya. Tapi syukurlah ketakutannya tidak terbukti. Lelaki itu tahu bagaimana caranya menjaga semua hati. Apakah dari sini Mbak Ayu tetap akan melanjutkan perjalanan mencari Kakang Nurkandam? Tanya Sofia yang lagi-lagi membuat Fatma tergagap kembali ke alam nyata. Putri Patih Danurjo IV itu mendesah panjang. 5 tahun sudah ayahku berperang di satu pihak, sementara Kang Mas Nurkandam berada di pihak seberang. Sofia, 5 tahun pula aku tidak bisa meninggalkan kepatihan untuk bisa berjumpa dengan Kakang Mas Nurkandam. Hanya beberapa kali aku menerima kabar melalui suratnya, sementara kecuali satu saja, surat-suratku tak pernah aku tahu apakah sampai padanya atau tidak. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana aku bisa yakin Kang Mas Nurkandam masih menjaga cintanya untukku seperti dulu? Atau mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah bagaimana Kang Mas Nurkandam masih bisa yakin bahwa aku betul-betul mencintainya, sementara ayahku, waliku, begitu bersemangat mengerahkan pasukan Jawa maupun Belanda untuk membinasakannya, dan aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk membelanya. Mbak Ayu, jangan membuat aku sedih, ujar Sofia sambil merangkulkan tangannya ke pundak Fatmasari. Jangan sedih, Dek. Begitu tiba di sini dan mengenalmu, aku justru sangat bersemangat untuk bisa bertemu dengan Kang Mas Nurkandam, kata Fatmasari. Wah, karena merasa ada saingan ya Mbak Ayu, jadi semangat. Jangan anggap aku saingan Mbak Ayu. Aku akan menjadi pendukungmu yang nomor 1, kata Sofiawati. Tidak, Dik. Sekarang alasan terkuatku ingin bertemu Kang Mas Nurkandam
Mungkin bukan diriku sendiri, tapi kamu. Kata Siti Fatmasari. Sofiawati menatap hampir tak berkedip ke arah wajah Fatmasari. Pandangan mereka saling bertemu dan keduanya sama-sama merasa terisap ke dalam samudra kenangan lawan bicaranya yang tanpa batas. Cinta macam apa ini? Bukan persaingan, tapi pengertian. Bukan perlombaan, tapi saling mengutamakan. Tetap mencintai, tapi merdeka dari rasa ingin memiliki. Tetap menyayangi, dan yang terasa adalah semangat untuk membahagiakan, bukan menguasai. Ada yang terasa panas di wajah Sofia maupun Fatma, mengguyur rata dari atas hingga ke ujung dagu keduanya yang terbelah maupun yang lancip. Panas yang berabak merasuk sampai ke dalam, menjadikan tampungan air kesejukan di balik kelopak mata mereka meluber, lalu tumpah dari tepi pelupuk, membasahi dan mendinginkan pipi. Dibanding semua hal yang keluar dari lubang-lubang di tubuh manusia, tak ada yang lebih terasa luhur daripada air mata. Di tepian sungai Progo yang mengalir tenang tapi menghanyutkan, air mata Raden Ajeng Siti Fatmasari dan genduk Sofiawati bersatu membanjiri pundak-pundak mereka yang terapatkan satu sama lain dan peluk yang begitu mesra. Di dalam hati yang haru biru, Fatmasari tiba-tiba merindukan satu sosok lagi, Nur Yasmin. Di manakah dia kini?